Di dalam otak manusia, semua pengalaman akhirnya berubah menjadi impuls listrik. Melihat wajah ibu, anak, cucu, mendengarkan lagu, membaca buku, semua menjadi impuls listrik. Demikian halnya mengingat masa lalu, munculnya rasa takut, cinta, malu, harapan, dan penyesalan. Semuanya berkorelasi dengan aktivitas listrik dan kimia di otak. Tetapi pertanyaannya, bagaimana impuls listrik bisa berubah menjadi makna? Mengapa sinyal neuron bisa menjadi wajah yang dikenali? Mengapa getaran listrik bisa menjadi bahasa yang dipahami? Mengapa aktivitas otak bisa berubah menjadi ide, keputusan, tindakan, bahkan kesadaran diri? Sains mampu menjelaskan jalur saraf. Sains mampu menjelaskan area otak. Sains mampu menjelaskan memori, bahasa, emosi, dan respon motorik. Tetapi ada satu pertanyaan yang tetap belum selesai. Siapa yang membaca semua aktivitas otak itu sebagai makna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat, pengamput channel Tasawuf Ilmiah Eksakta, pengamal Tarekat Qadim, yakni praktek memperjalankan kesadaran di alam qadim. Bahasan kali ini kami akan mencoba membongkar misteri sains, spiritual, dan kesadaran yang deadlock memahami siapakah yang mengalami makna realitas itu semua. Inilah yang dalam neuroscience disebut sebagai the hard problem of consciousness, masalah besar tentang kesadaran. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, setelah kita membahas proses biologis terkait sistem panca indera dan otak, sekarang pertanyaannya bukan lagi bagaimana realitas masuk ke otak, tetapi pertanyaannya menjadi jauh lebih dalam. Bagaimana impuls listrik di otak berubah menjadi makna? Di dalam otak, semua pengalaman manusia dapat dilacak sebagai aktivitas listrik dan kimia. Ketika seseorang melihat wajah, ada area visual yang aktif. Ketika mendengar bahasa, ada area pendengaran dan bahasa yang bekerja. Ketika mengingat masa lalu, pun jaringan memori ikut aktif. Ketika mengambil keputusan, sistem eksekutif otak terlibat. Secara ilmiah, semua itu bisa dipetakan. Tetapi pemetaan bukan penjelasan final. Neuroscience dapat menunjukkan bagian otak mana yang aktif ketika manusia melihat warna merah. Tetapi neuroscience belum mampu menjelaskan mengapa aktivitas listrik itu dialami sebagai merah. Neuroscience dapat menunjukkan jaringan otak yang aktif ketika manusia mendengar kata ibu. Tetapi neuroscience belum mampu menjelaskan mengapa bunyi ibu berubah menjadi makna kasih sayang, kenangan, kerinduan, atau air mata. Neuroscience dapat menunjukkan area otak yang aktif ketika manusia merasa takut. Tetapi neuroscience belum mampu menjelaskan bagaimana sinyal listrik dan kimia itu berubah menjadi pengalaman batin bernama takut. Inilah yang disebut hard problem of consciousness. Masalah besar kesadaran bukan sekedar menjelaskan mekanisme otak. Mekanisme otak sudah bisa dijelaskan.
Masalah besarnya adalah menjelaskan bagaimana proses fisik di otak berubah menjadi pengalaman subjektif, bagaimana listrik menjadi rasa, bagaimana neuron menjadi makna, bagaimana impuls menjadi kesadaran, bagaimana aktivitas otak menjadi pengalaman. Aku sedang memahami. Atau jangan-jangan ini adalah kegagalan besar pendekatan kesadaran secara materialistik. Baiklah, agar bahasan ini presisi, saya sampaikan slide berikut ini. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, kajian kali ini tentang manusia sebagai pembaca makna. Namun neuroscience telah mengalami kebuntuan. Memang benar bahwa otak sudah dapat dipindai, aktivitas neuron dapat direkam, pola sinyal dapat dianalisis. Tetapi siapa yang membaca semua pola itu sebagai makna? Komputer juga memproses data, robot juga menerima input, AI juga dapat mengenali wajah, bahasa, dan pola. Tetapi pengenalan pola tidak sama dengan pemahaman makna. Mesin dapat membaca kata sedih, tetapi mesin tidak mengalami kesedihan. Mesin dapat menulis tentang cinta, tetapi mesin tidak mengalami cinta. Mesin dapat mengenali ekspresi wajah, tetapi mesin tidak mengalami getaran batin dari wajah itu. Jadi pada intinya telah terjadi kebuntuan sains. Walaupun sains mampu menjelaskan proses, korelasi, jaringan, respon, namun ia belum mampu menjelaskan siapakah subjek yang mengalami, siapakah subjek yang memaknai. Sehingga ini menjadi hipotesa yang saya ajukan, kegagalan pendekatan materialistik untuk memahami makna. Walaupun benar, ilmu pengetahuan dalam hal ini neuroscience sudah mampu mengeksplorasi mekanisme, proses, aksi-reaksi yang terjadi dalam otak. yakni dia bisa menghasilkan bahasa, ide, maupun tindakan, tetapi tetap saja tidak memahami siapa yang membaca makna. Pemirsa, slide ini juga perlu saya sampaikan, yakni tentang sistem kerja panca indera dan otak. Dari rangsangan dunia hingga makna dan tindakan. Ini juga penting saya sampaikan, walaupun di sesi-sesi sebelumnya sudah kami sampaikan. Namun, menyampaikan dalam berbagai perspektif, itu akan melengkapi pemahaman kita. Karena tujuan besar kita adalah memahami kesadaran yang melampaui kesadaran akal rasional. Itulah yang menjadi tujuan utama kita. Sehingga pada level kesadaran akal rasional yang bisa dijelaskan secara sains, maka kita harus dipahamkan secara lengkap. Jadi, sistem kerja panca indera dan otak secara umum dimulai dari adanya rangsangan dari luar. Sumber rangsangan itu bisa terkait dengan penciuman berupa bau, penglihatan berupa cahaya, pendengaran berupa suara, rasa maupun sentuhan. Dan ini semua ditangkap oleh panca indera kita dalam bentuk gelombang. Dan oleh panca indera kita dikirim ke sistem saraf kita. Dan di sistem saraf dirubah menjadi impuls listrik. Seluruh gelombang ini dirubah menjadi impuls listrik. Sehingga dalam otak kita isinya semuanya adalah kumpulan impuls listrik yang jumlahnya miliaran. Dan dalam otak ini ada banyak proses, mulai dari pemrosesan, kemudian penyimpanan,
sampai terjadi visualisasi, yakni hasil interaksi ini menghasilkan kognitif, menghasilkan makna yang bisa direpresentasikan dalam bentuk memahami kita sedang membaca huruf, memahami kata, memahami konsep, memaknai pengalaman subjektif, dan menyadari akan makna. Dan hasil terakhirnya adalah berupa respon dan tindakan. Hasil makna menjadi perilaku nyata, misalnya meraba, merasa, mendengar, melihat, mencium, atau melakukan tindakan secara nyata. Jadi secara sederhana, sistem kerja panca indera dan otak itu dimulai dari adanya rangsangan dari dunia luar yang ditangkap oleh panca indera dalam bentuk gelombang, kemudian dirubah menjadi impuls listrik oleh sistem saraf, kemudian otak memprosesnya dan menghasilkan makna dan kesadaran yang menghasilkan tindakan. Dan ini kesimpulan menariknya, bahwa manusia bukanlah pembaca benda, tetapi pembaca makna. Walaupun kebanyakan orang itu menyadari kita melihat benda, kita membaca huruf. Pemirsa, agar lebih luas lagi perspektif kita, saya akan buat analogi. Kesadaran manusia saya ibaratkan sebagai sebuah sistem komputer. Bahwa sistem input itu adalah panca indera kita dan tubuh kita. Ini ada mata, telinga, hidung, kulit, kemudian ada juga lambung, memberikan sinyal lapar, kemudian memberi sinyal rasa sakit. Jadi panca indera dan tubuh kita pada hakikatnya mirip dengan keyboard dan mouse. Dia sebagai penginput data. Kemudian otak kita itu sebagaimana prosesor atau CPU. Inilah sirkuit otak bawah sadar. Dia memproses data mentah. Bisa berupa pola dan prediksi, kebiasaan, otomatisasi, filter, prioritas, keputusan instinktif. Pokoknya sifatnya bawah sadar. Ini diproses di CPU kalau di komputernya. Dan di dalam otak pun mirip dengan komputer. Dia ada tempat penyimpanan memori, penyimpanan data, sebagaimana hard drive maupun cloud storage. Hard drive itu adalah korteks otak dan hipokampus. Dia menyimpan memori jangka pendek, jangka panjang, ingatan, fakta, pengetahuan, keterampilan, pokoknya hal-hal yang sifatnya detail. Dan satu memori lagi adalah sifatnya untuk kesadaran tinggi. Ini terkait dengan inti diri, terkait dengan kebijaksanaan, emosi, jiwa, inspirasi, dan seterusnya. Dan selanjutnya berikutnya adalah layar tayang atau monitor atau ruang kerja global. Inilah tadi teori tentang workspace global ini adalah ini. Ini tempatnya ada di korteks prefrontal. Jadi disinilah gambaran visualisasi semuanya ada di sini. Namun di sini pun bukan berupa gambar, tetapi bisa dibaca gambaran tersebut. Pemirsa, setelah kita mengetahui di sini ada inputnya, ada komputernya, ada prosesornya, ada layarnya, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa penggunanya, siapa usernya, siapa yang menjadi orang ini. Kan kita diibaratkan sebagai CPU, sebagai monitor, sebagai memori, sebagai keyboard dan mouse. Namun siapakah dia? Siapakah usernya? Inilah yang disebut sebagai the hard problem of consciousness. Siapa atau apa yang membaca makna dari semua proses fisik ini? Di manakah pembaca itu berada?
neuroscience belum mampu menjawabnya. Jadi, ringkasan analogi kesadaran manusia dengan sistem komputer dimulai dari input berupa panca indera dan tubuh, kemudian prosesor adalah otak bawah sadar, kemudian memori diasumsikan sebagai hard drive lokal dan cloud storage, kemudian layar monitor, inilah kesadaran kita. Namun, siapakah penggunanya? Siapakah pembaca makna? Siapakah kesadaran itu? Demikian, semoga ini bisa menjadikan dasar pemahaman kita tentang kesadaran, karena di episode berikutnya kita akan lebih ke aplikatif. Karena kita sudah memahami apa itu kesadaran bawah sadar, kemudian kesadaran akal rasional. Namun ternyata ada kesadaran yang lebih tinggi dari ini semua. Dan ini bisa menjadi pintu masuknya, gerbang menuju kesadaran. Demikian. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, setelah seluruh mekanisme otak dijelaskan, kita sampai pada batas paling keras dalam ilmu kesadaran, hard problem of consciousness. Input listrik dapat dipetakan, aktivitas neuron dapat direkam, area otak dapat dianalisis, tetapi belum terjawab siapa yang membaca semua proses itu sebagai makna. Disinilah manusia tersadarkan bahwa akal memiliki keterbatasan. Akal dapat menganalisis objek, tetapi mustahil akal sepenuhnya memahami dirinya sendiri, hanya dari dalam sistem yang sama. Sebab yang menilai akal, yang menyadari kerja akal, dan yang memberi makna atas pikiran, pasti berada pada dimensi kesadaran yang lebih tinggi daripada akal itu sendiri. Inilah gerbang menuju kesadaran semesta. Kami tidak sedang menolak sains. Justru kita memakai sains sampai ke batas paling ujung. Namun, ketika sains berhenti pada korelasi otak, pertanyaan tentang makna tetap berdiri tegak. Di titik inilah tasawuf ilmiah eksakta melalui serial kuliah teknologi metafisika hadir, membongkar dogma agama yang beku, sekaligus membongkar dogma neuroscience yang mengurung manusia sebagai mesin biologis. Manusia bukan hanya memproses informasi, manusia adalah pembaca makna. Dan pertanyaan besarnya tetap mengguncang, siapakah yang membaca makna itu? Ikuti dan cermati channel ini. Ini sesuatu yang amat fundamental, yang bisa merubah paradigma peradaban manusia. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.